Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari dari kelas 3B, program studi 1 keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kasus HIV di Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Infadatin bahwa selama 11 tahun terakhir, jumlah kasus HIV di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2019, yaitu sebanyak 50.282 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya telah mencatat adanya kasus HIV/AIDS sebanyak 881 yang terregister di Kota Tasikmalaya dari tahun 2004 sampai Oktober pada tahun 2021. Nah, dari kasus ini terdapat 202 kasus yang terregister di Kota Tasikmalaya yang penderitanya berasal dari luar Kota Tasikmalaya. Sedangkan penderita HIV/AIDS yang berasal dari Kota Tasikmalaya ini sebanyak 679 penderita. Apa itu HIV? Nah, Human Immunodeficiency Virus atau lebih dikenal dengan HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Nah, penderita HIV ini memerlukan pengobatan dengan ARV atau antiretroviral untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuhnya agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS. Sedangkan penderita AIDS membutuhkan pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasi. Nah, selanjutnya apa saja tanda gejala dari HIV itu sendiri? Yang pertama yaitu dilihat dari keadaan umumnya, bisa dilihat dari kehilangan berat badan lebih dari 10% berat badan dasarnya, terjadinya demam secara terus-menerus dengan temperatur lebih dari 37, derajat Celcius terjadi selama lebih dari 1 bulan, diare terjadi secara terus-menerus dan lebih dari 1 bulan, dan adanya limfadenopati atau pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening. Yang kedua yaitu kulit didapatkannya PPE yang ditandai dengan ruam yang sangat gatal yang hebat, adanya benjolan yang terdapat pada batang tubuh, wajah, dan bagian anggota gerak, dan ini terjadi secara menahun. Selain itu juga adanya kelainan kulit seperti genital warts atau kutil pada daerah kelamin, adanya folikulitis, dan adanya psoriasis atau kulit bersisik, gatal, dan kering. Yang ketiga yaitu infeksi jamur yang ditemukan pada kandidiasis oral seperti dermatitis seboroik atau kandidiasis vagina berulang. Yang keempat yaitu infeksi viral dengan ditemukannya herpes. Yang kelima yaitu adanya gangguan pernapasan berupa batuk lebih dari 1 bulan, sesak napas, tuberkulosis, pneumonia berulang, dan sinusitis kronis atau berulang. Yang keenam yaitu gejala neurologi, dapat berupa nyeri kepala yang semakin parah. Ini terjadi secara terus-menerus dan tidak jelas penyebabnya. Terjadinya kejang, demam, dan menurunnya fungsi kognitif. Selanjutnya penyebab dari HIV. Nah, penyakit HIV ini disebabkan oleh salah satu virus yang bernama Human Immunodeficiency. Nah, HIV ini yaitu masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4 yang merupakan bagian dari sel darah putih yang berguna untuk melawan infeksi. Nah, jika sel CD4 ini di dalam tubuh semakin sedikit, maka tubuh akan semakin lemah dan tidak bisa melawan penyakit lainnya. Penularan HIV ini bisa terjadi jika darah, sperma, ataupun cairan vagina masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini juga dapat terjadi melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Yaitu faktor resiko, perilaku dan kondisi yang dapat menyebabkan individu pada risiko yang lebih besar tertular HIV. Yang pertama yaitu melakukan hubungan seksual anal ataupun vagina tanpa menggunakan alat pelindung atau kondom. Yang kedua yaitu mengalami infeksi menular seksual atau disingkat IMS
IMS ini seperti sifilis, herpes, chlamydia, gonor, dan vaginosis bakteri. Yang ketiga yaitu berbagai jarum suntik yang terkontaminasi, alat suntik dan peralatan suntik lainnya, serta larutan obat saat menyuntikkan obat. Yang keempat yaitu menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah, dan transplantasi jaringan, prosedur medis yang melibatkan pemotongan, penindikan yang tidak steril, dan yang terakhir yaitu mengalami cedera tertusuk suntik yang tidak sengaja. Nah, termasuk diantaranya petugas kesehatan. Nah, dampak atau komplikasi yang disebabkan karena infeksi HIV ini dapat memperlemah sistem kekebalan tubuh. Nah, infeksi umum yang sering terjadi pada HIV antara lain yang pertama, yaitu TB atau tuberkulosis, di mana tuberkulosis ini pada pasien HIV sering ditemukan. Jika dilihat dari tanda dan gejalanya, maka sama antara pasien normal dan penderita HIV. Namun, perlu penekanan bahwa pada pasien HIV ini seringkali tidak menemukan gejala batuk. Yang kedua yaitu kandidiasis. Kandidiasis adalah infeksi akibat jamur yang bernama Candida yang disebabkan ruam pada sejumlah area tubuh. Yang ketiga yaitu toksoplasmosis atau gangguan saraf. Nah, toksoplasmosis ini adalah infeksi parasit yang memicu terjadinya kejang bila sampai menyebar ke bagian otak. Yang keempat yaitu infeksi usus. Nah, infeksi usus ini terjadi diantaranya seperti cryptosporidosis, adalah infeksi akibat parasit yang hidup di dalam sistem pencernaan. Selain itu juga ada wasting syndrome, yaitu kondisi ketika penderita AIDS kehilangan 10% berat badannya, di mana wasting syndrome ini biasanya disertai dengan diare dan demam yang kronis. Yang kelima yaitu meningitis. Pasien dengan gejala meningitis ini paling sering dengan tanda dan keluhan seperti nyeri kepala, demam, kemudian adanya penurunan kesadaran dan juga adanya kaku kudu. Yang keenam yaitu hepatitis C. Hepatitis C ini biasanya terjadi pada pasien akibat dari injeksi drug user atau IDU. Pasien HIV dengan hepatitis ini kemungkinan lebih besar untuk terjadinya penyakit kronik atau hepatitis kronik. Jika tidak diobati, maka akan terjadi sirosis hati, setelah itu bisa menjadi kanker hati yang dapat menimbulkan kematian. Yang ketujuh yaitu sifilis. Nah, biasanya terjadi pada pasien yang male atau MSM yang terinfeksi HIV. Nah, sifilis ini yaitu suatu infeksi yang menular seksual yang disebabkan karena bakteri yang bernama Treponema palladium. Nah, bakteri ini dapat menyerang sistemik yang awalnya melakukan infeksi lokal pada tempat kontak seksual, bisa secara oral, genital, ataupun di anus, dan kemudian berkembang menimbulkan gejala bungkus pada kelamin. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Nah, untuk menghindari penularan HIV ini dikenal dengan konsep ABCDE. A atau abstinence artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. B atau be faithful artinya bersikap saling setia dengan pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan. C artinya kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat yaitu D, drug, artinya dilarang menggunakan narkoba, apalagi menggunakan jarum suntik yang tidak steril dan menggunakannya bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu E, education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularannya, pencegahan, dan pengobatan. Penata laksanaan HIV yaitu dengan memberikan pengobatan ARV atau antiretroviral yang berfungsi untuk mencegah sistem imun semakin berkurangnya, beresiko mempermudah timbulnya infeksi oportunistik. Nah, terapi ARV ini merupakan pencegahan penularan HIV yang paling efektif saat ini. Nah, penelaksanaan HIV yang diberikan seumur hidup dan bertujuan untuk mengurangi aktivitas HIV dalam tubuh sehingga sehingga memberi kesempatan bagi sistem imun. Nah, terutama CD4 untuk dapat memproduksi dalam jumlah yang normal.
Nah, terapi ARP ini harus diikuti dengan pengurangan perilaku beresiko dalam upaya mencegah transmisi HIV. Nah, ada panduan ARP. ARP lini pertama harus terdiri dari dua, yaitu yang pertama NRTI dan NRRTI atau PI. Nah, pilihan paduan ARP lini pertama ini berlaku pada pasien yang belum pernah mendapatkan ARP sebelumnya, sedangkan bagi pasien yang sedang dalam pengobatan ARP tetap menggunakan paduan yang sebelumnya. Yang pertama yaitu ada terapi ARP pada orang dewasa. Nah, terapi ARP harus diberikan kepada semua ODH atau orang dengan HIV/AIDS tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4-nya. Ini sangat direkomendasikan dengan kualitas bukti yang sedang. Nah, terapi ARP harus dimulai pada semua ODH yang hamil dan yang menyusui tanpa memandang stadium klinis WHO dan nilai CD4 yang dilihatnya, yaitu terapi ARP pada remaja itu berusia 10-18 tahun. Nah, terapi ARP harus diberikan pada seluruh remaja terinfeksi HIV tanpa melihat stadium klinis dan status imunosupresinya atau rekomendasi sesuai kondisi kualitas bukti yang rendah. Yang ketiga yaitu terapi ARP pada anak usia di bawah 10 tahun. Yang pertama yaitu anak terinfeksi HIV yang didiagnosis sebelum usia 1 tahun. Ini sangat direkomendasikan dengan kualitas bukti yang tinggi. Dan yang kedua yaitu anak terinfeksi HIV berusia lebih dari 1 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun. Ini sangat direkomendasikan dengan kualitas bukti yang sedang. Nah, di sini ada tabel mengenai ARV lini pertama untuk dewasa dan ARV lini pertama pada anak kurang dari 5 tahun. Nah, setelah pemberian ARV yang diperlukan adanya pemantauan dengan tujuan untuk mengevaluasi respon pengobatan, pemantauan terhadap efek samping dari ARV dan substitusi ARV yang diperlukan. Nah, pemantauan sindrom puli imun atau AIRIS serta pemantauan apakah didapatkannya kegagalan terapi ARV untuk memulai terapi lini berikutnya. Cukup sekian penyuluhan mengenai HIV. Mohon maaf apabila adanya kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.